sertai, semua Engkau juga tuntun juga Tuhan sehingga ini bisa berjalan dengan lancar. Eh, dan kami akan benar-benar mengadakan ini dalam 4 hari lagi Tuhan. Tolong bimbing kami terus, tuntun kami terus untuk semua akhirnya bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa membantu juga anak-anak teens bisa lebih mengenal Engkau dan punya perjalanan bersama Engkau juga melalui youth camp ini juga Tuhan. Thank you Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, welcome kita semua. Ya, thank you memberikan tenaga, waktu seperti lesson tadi ya. Apa dia tadi? Tenaga. Kok fake yang dapatnya? Tenaga, usaha, kok usaha? Tenaga, waktu dan materi. Nah, benar-benar 3 itu ya dibutuhkan ya, tenaga, waktu, materi. Kita juga welcome ada kakak Tommy. yang sangat excited kemarin mau ikut, mungkin ke depan bisa jadi mentor ya. Jadi anak-anak bimbingan nanti SMP kelas 1 segini-gini. Kita lihat Sam gitu, apa ku? Oke, ada beberapa hal yang kita harus siapkan dan kita harus pahami sebelum youth camp ini, karena kita plan besarnya adalah di tahun depan kita bisa undang observer dari mereka untuk ngelihat ke sini dan ngelihat apakah camp kita sudah cukup layak untuk disebut swamp camp dan kita bisa dapat license-nya. Jadi kita orang-orang yang nanti akan jadi counselor dan segala macam akan dilatih terus, akan ada jadi head counselor dan segala macamnya. Nah, kalau kita punya license ya kita bisa jual ini ke umum dan ini bisa jadi salah satu pemasukan dari youth GKDI. Karena dari sini ya bisa banyak bantu. Kalau ada yang tahu mungkin Adamco selama ini kan gitu-gitu kan, Adamco pokoknya pelatihan anak-anak muda. Nah ini juga bisa bantu, tapi ini memang lebih banyak fokus untuk banyak ke Kristennya ya, karena kan dia memang ngajarinnya gimana punya waktu untuk bisa kenal Tuhan. Nah nanti aku mungkin akan printkan tenang, bukunya nggak satu beli ini kok, banyaknya notes doang. Nah kurang lebih tebelnya bentar ya. Nah nih, ini tok halaman 93 sampai 116. Tapi beberapa juga ada yang dipotong sih. Jadi paling kurang lebih cuma 20 halaman, 23 halaman. Nah, aku akan bacain juga, siapa tahu ada pertanyaan dan segala macamnya. Ya, jadi hari ini kita memang banyak bahas soal ini. Nah, sama ini, tadi barang-barang yang perlu dibawa ya. Ya, HP ku mana ini? Mungkin kita bisa catat juga dan kita mungkin bisa bantu nanti anak-anaknya juga diingetin juga. Things to bring. Alkitab yang buku, yang fisik. Kalau ada lebih dari satu mungkin kita bawain untuk anak-anak itu juga ya. Terus notebook atau buku catatan, terus bolpen atau pensil, terus ya kalau uang saku kita mau bawa juga boleh karena ada warung. Terus obat-obatan pribadi, botol minum karena kita disediakan ada galon dan airnya. Terus ya alat-alat mandi, sepatu dan sandal. Terus jaket karena di sana lumayan dingin. Terus kertas untuk surat dan amplop suratnya. Terus baju juga sama ya, baju rapi. Ya Tom ya, jangan kelean ya Tom ya. Tommy aja gak boleh. Ya, Tommy aja gak boleh, apalagi Ian gak boleh Ian. Itu gak lolos sensor. Terus celana juga yang selutut masih oke. Yang penting gak hot pants ya Jer ya. Sama baju celana secukupnya karena kita pasti banyak berkeringat dan segala macam, jadi mungkin bisa bawa lebih. Dan mungkin kertas dan amplop untuk suratnya kita bawa lebih karena di akhir kita mau bikin satu kultur yang kita mau jaga terus untuk ke acara-acara ke depan dan ibadah-ibadah ke depan, yaitu selalu bikin surat. Jadi terutama kita yang counselor, kita akan bikin surat untuk mereka satu-satu, anak-anak bimbing kita aja, dan kita akan bacain untuk mereka nanti hari Minggu.
So itu akan ngajarin mereka untuk pentingnya surat. Satu kelompok 2 counselor dan harusnya kurang lebih ada 10 anak. 8 sampai 10 anak kurang lebih segitu. Ya, antara 8 sampai 10 anak. Lebihin aja lah, bawa lebihin aja. Atau kalau mau nanti tak pesenin aja bareng sekalian, lek mau. Supaya langsung bareng kan enak tau, bentuknya sama. Ya gitu aja kali ya. Sejumlah anak-anaknya ya. Iya. Gila nih. Pakai Merry Christmas terus gak Christmas. Nah, satu kelompok 2 counselor dan anak-anaknya kurang lebih 8 sampai 10. Ini aku baru tahu pendaftarnya sampai 113. Hari ini baru muncul semua. Nah, gak apa-apa, tapi berarti kan kita counselor berapa? Kemarin hitungannya 19 sampai 20-an. Nah, nanti Tante Nana, Om Santos, Om Tobing, Tante Kanti akan jadi observer, mereka yang akan mengawasi kalian-kalian dan mengawasi kamar anak-anak itu. Jadi akan ada inspeksi kamar dan penilaiannya. Nah, tadi jadi satu kamar isi segitu dan kita akan tidur bersama anak-anak bimbing. Ya, jadi memang grupnya laki sendiri, cewek sendiri, kelompok umurnya juga dibikin satu kelompok. Jadi akan ada yang kita percayakan untuk bimbing yang SMP kelas 1, kelas 2, SMP kelas 3, kelas 4, pokoknya kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih gitulah. Pokoknya kebaginya kurang lebih gitu. Itu supaya untuk bantu mereka juga sebagai satu peer. Jadi mereka kalau pulang nanti mereka jadi ada punya sahabat baru. Terutama di luar kota karena dapat teman di Semarang segala macam. Di tahun depan ketemu lagi karena akan lihat nggak tahu ya, suasana yang menghangatkan lah ngeliat mereka, karena mereka akan kelompokan lagi pasti karena kan umurnya sama. Iya, nah sehingga ketika tidur bersama mereka nanti jadi ya satu kamar kan isi 5, ada isi 4 dan 5 pokoknya. Jadi kita akan ada beberapa hal yang nggak ada di buku ini, tapi beberapa hal yang kita akan biasakan. Pertama, kita akan yang sharing saat teduh pagi. Jadi Divo pagi, kita sebagai konselor yang akan bawa Divonya. Ya, karena ada 4 hari 3 malam, berarti kan ada 3 kali Divo tuh. Nah, jadi kalau konselornya 2 ya bisa 1 orang A, day 2 orang A, day 3 orang B, day 4 nanti mereka bisa barengan, mungkin salah satu sharing dan segala macamnya. Ya, nanti untuk tema Divonya dan ayat-ayatnya akan segera dikirim ya untuk nanti dipelajari juga. Dan kalau bisa Divo juga lebih banyak bahas soal bukan harus gimana, tapi mungkin dari pengalaman yang pernah dialami yang akhirnya ya jangan yang buruk ya. Tapi maksudnya dari situ bisa bantu mereka untuk bisa ngelihat secara nyata. Jadi nggak cuma lesson doang, karena mereka lebih pengen ngeliat itu sih pasti. Nah, ya kurang lebih gitu. Jadi Divo tiap paginya, terutama di hari Minggu malah kita mau adain Divo memang untuk ngajarin mereka Minggu meskipun ibadah tetap ada saat teduh. Ya, mungkin sebelum masuk ke sini aku juga kasih rundownnya dikirim dulu aja sementara ya. Iya, yang sementara. Yes, day 1, day 2, day 3, day 4. Tapi pokoknya kurang lebih tiap pagi, tiap hari jadwalnya sih pasti sama. Jam yang sama pasti akan kegiatannya yang kurang lebih sama. Paling tinggal ada perbedaan dikit-dikit di sorenya doang. Ya, sambil nunggu dikirim. Sejauh ini ada pertanyaan? Ya. Nanti paling ada yang bantu mulmet dan segala macam. Kalau tugasnya banyak ya nggak akan jadi konselor karena lumayan padat tuh. Steven siapa ya? Oh, harusnya ikut sini. Tuh. Oh alah. Ya mungkin karena baru-baru gak apa, ajak kesini aja dulu. Tapi gak apa, nanti pas di hari H. Nah,
Hari H kita juga akan datang lebih pagi ya. Kita akan berangkat mungkin jam 9 jam 10 pagi untuk setup di sana dan persiapan di sana. Plus briefing terakhir lagi. Karena kan pasti ada yang kayak gini nggak datang, pasti ada yang bingung dan segala macam. Jadi nanti kita di hari H kita juga ada divo sendiri dulu lah sebelum kita mulai. Ya yang kampus-kampus pasti akan ikut jadi konselor sih, akan bantu. Nah makanya kita akan mix juga yang konselornya, yang senior dan juniornya supaya bisa bantu bimbing juga. Kumpul di ya pom bensin nanti pom bensin tuh kumpul, kita akan berangkat dulu naik. Nah itu nanti makanya list kendaraan kemarin harus kita rapiin lagi ya, maksudnya bisanya berapa, karena kalau memang nggak banyak ya berarti kita sewa HIS lagi satu lagi. Sudah rundownnya dikirim? Oh sudah, oke. Kita bisa lihat sama-sama ya. Tante di grup konselor juga ya? Ada ya? Oke. Day 1. Ya, day 1 kita mungkin rencana kisaran jam 9, jam 10 berangkat. Ini kan masih kira-kira ya. Jadi berangkat sampai sana jam 11, jam 12. Kita akan makan dulu. Dan setelah itu kita akan briefing terakhir. Sambil kita divo. Setelah meeting pointnya di ini ya, pom bensin Omoan lah itu pokoknya. Pom bensin Ngagel. Nah itu Ngagel Jaya Selatan. Setelah itu ya jam 11 jam 12-an kita morning briefing. Itu bukan morning ya, afternoon sebenarnya. Pokoknya kita di sana akan di aula. Setelah itu nanti kita akan ada break, tapi sambil kita persiapan untuk nyambut mereka. Nah, kayak kemarin yang di sana itu kita akhirnya coret-coret muka untuk nyambut mereka, jadi lucu-lucuan aja, buat suasananya jadi fun, jadi bikin mereka ngerasa kita nggak jadi kayak pemimpin yang ngetuai mereka harus anu. Ya, selalu ada temanya. Jadi kita nanti bikin ada tema-temanya kayak gitu. Itu good idea. Kalau kemarin kita kayak Jurassic Park, pokoknya ada yang pakai balon T-Rex gitu kan. Jadi pokoknya pas bos mereka nyampe bisa jadi kita ngagetin. Nah, kayak gitu-gitu bisa. Jadi pas mereka datang aula nanti pokoknya ada dan segala macam. Jadi itu ada bondingnya dikit lah. Jadi kita bisa persiapan agak lama kok. Jadi nanti kita bisa gambar-gambar coret-coret dulu juga. Bikin welcome dan segala macamnya. Setelah itu ya pas mereka tiba harusnya kurang lebih jam 4 atau jam 5 kita langsung opening session aja dulu. Jadi langsung mereka masih bawa barang-barangnya nggak apa-apa di aula besar. Jadi nanti ada aula besarnya, nanti makanya pas kita tiba di sana kita sambil nunjukin deh denahnya kurang lebih gimana. Di aula besar ya kita akan opening session, jadi nyambut mereka, terus ada small lesson, pokoknya soal tema youth camp ini juga, dan nanti akan akhirnya ada pembagian grup. Jadi semua udah selesai di sana, sama pembagian kamar. Jadi kamarnya letaknya di mana. Setelah itu free time sampai malam jam 6 jam setengah 7. Satu nanti akan dinner bareng lagi. Jadi akan kumpul di. Nah enaknya kita ruang berkumpulnya semua di bukan satu area, tapi areanya sebelahan semua. Jadi aula sebelahnya ada tempat makan, sebelahnya ada lapangan basket, sebelahnya lapangan parkir. Jadi gampang untuk kita nanti ngumpul dan ngawasi mereka. Nanti makan malam, jadi nyantai aja. Nah makan malam ini waktu dimana kita bisa kenalan sama mereka. Ya nanti akan ada peraturan-peraturannya, beberapa peraturan yang kita perlu pahami juga. Setelah itu baru jam setengah 9 kita cabin time. Sebenarnya jam 9 juga nggak apa-apa sih. Cabin time. Setelah itu lights out. Yang berarti kalau cabin time itu kalau bisa sudah masuk ke kamar masing-masing, ke kabin masing-masing atau ke ruangan masing-masing. Mau ngobrol apa bebas segala macam. Tapi kalau udah lights out ya berarti itu udah harusnya jamnya tidur. Karena besoknya harus ada istirahat yang cukup. Bangun pagi lagi. Besoknya di jam setengah 8 pagi. Kemarin kita ubah jadi setengah 8 bener ya? Atau jam 7 ya? Kemarin kita revisi jam 7 pas setengah 8.
Ya kurang lebih gitu ya. Tapi pagi langsung, pokoknya pagi bangun, itu udah tanggung jawab counselor masing-masing untuk divo. Jadi kita paling cuma kasih toa bangunin doang. Teret teret teret. Kartel. Ya tapi itu akan morning divo dan akan sambil nanti setelah itu mereka siap-siap mandi-mandi segala macem, habis itu sarapan. Ya setelah sarapan baru kita akan ada camp meeting, berarti anggapannya brief untuk hari itu akan kegiatannya apa aja. Setelah itu akan kembali untuk clean dorm room. Kemana akhirnya clean dorm room dulu ya. Jadi bisa balik ke kamar masing-masing. Counselor boleh nemenin boleh enggak, tapi kalau nanti counselor yang grup-grupnya masih boy 1, boy 2, girl 1, girl 2, berarti yang anak-anak masih SMP kecil-kecil. Nah, kalau bisa ditemenin mereka ke sana. Maksudnya ke dorm masing-masing. Takutnya karena tempatnya ini banyak tangga-tangga dan licin. Jadi harus diperhatiin. Nah, nanti juga akan ada peraturan soal itu juga. Nah, clean dorm room ini nanti jadi tiap hari akan ada inspeksi kamar dari observernya. Dan akan ada pemenang. Tiap hari akan ada 3 grup yang jadi pemenang kamar terbersih dan terapi dan terindah. Jadi mereka mau pakai bunga, mau pakai handuknya dibentuk bebek. Nah kemarin di Kamboja gitu, ada yang curang. Counselornya orang perhotelan. Lagi, jadi handuknya dibikin bebek-bebekan gini. Kita anak-anaknya kelompokku pakai bunga taruh di bantal gitu, terus bunganya semuten. Mereka gitu bentuk bebek, ya curang. Tapi ini juga ngelatih mereka, jadi kita ngajarin mereka juga untuk bersihin kopernya mereka. Jadi bajunya dirapiin dan segala macem, dan semua bisa dibikin indah lah pokoknya kamarnya. Nanti akan ada inspeksi waktu kita makan siang dan waktu main game. Gitu. Nah akan diumumkannya biasanya pas jam dinner. Jadi yang menang akan dapat snack untuk satu grup. Enak tuh ya. Oh iya, ada welcome nama observernya. Curang sekali. Ya. Ya, itu nanti itu ada game kecil lain kita nanti. Jadi pas setelah, nah tadi kan clean dorm room, habis itu kita akan kumpul di aula untuk gratitude journaling. Atau kita bisa nulis surat ucapan syukur dan thank you kalau yang hari kedua itu ke orang tua masing-masing. Jadi mereka nulis ucapan syukur dan ucapan thank you sebanyak-banyaknya dan ya sebebas-bebasnya. Ini kan kurang lebih 2 jam. Ya, harusnya 2 jam, ini kurang lebih. Jadi nanti mereka biasanya kan nulis gini paling setengah jam selesai toh. Nah sisanya kita akan main game untuk menentukan siapa yang dapat antrian makan duluan. Karena di jam ini ya aku yang akan aku nanti sama observer juga yang akan nemenin mereka untuk nulis itu dan akan mimpin gamesnya. Kalian free time boleh main HP. Ya. Nah salah satu rules kita di sana soalnya no phones. Nah no phones ini bukan cuma anak-anak, kita tetap ngantongin sendiri. Kalau mereka akan dikumpulin di satu bank, tapi kalau kita akan megang sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa jangan pernah pegang HP di hadapan mereka, karena itu akan men-trigger mereka untuk akhirnya kayak ada rasa iri atau men-trigger mereka jadinya kok gini ya. Jadi kalau bisa kita jangan gunakan itu. Kalau ada telepon kerjaan dan segala macam, kalau bisa kita menjauh, kita telepon. Atau kalau ada kerjaan mau laptopan segala macam boleh juga. Nanti tinggal menjauh aja. Kita ada aula kecil lain lagi untuk kalian bisa kerja di sana. Jadi itu free time banget untuk kita semua. Bahkan kalau jam-jam memang masih nggak free time tapi harus ada kerjaan ya nggak apa-apa. Yang penting ke tempat lain aja. Nah di free time ini dapat 2 jam kita bisa HP-an, mau beli makan, mau ngapain, mau main game dan segala macam, diskusi bebas. Ya mau diskusi tentang anak didik masing-masing juga nggak apa-apa. Sambat-sambatan ya. Jadi nanti makanya mereka akan itu kegiatannya di aula, kita akan di aula lain dan di luar-luar. Jadi mereka nggak boleh keluar dari situ selama itu. Nanti makan siang baru kita akan kumpul bersama lagi. Ya makan siang. Nah kalau bisa selama makan kita juga itu ya biasain untuk ladies first tiap antri.
kecuali yang tadi menang game. Tapi menang game pun yang nanti cewek dulu, baru cowok, baru nanti yang lain-lain juga. Ya itu untuk ya kurang lebih sih gitu. Jadi kalau bisa yang laki diajarin untuk gentle dan dahulukan perempuan atau bantu perempuan ngambil piring, ngambil sendok dan segala macam, karena ini sudah sering sekali tidak terjadi di anak-anak ini. Jadi kita harus latih lagi. Nyebrang aja cewek yang di depan ya. Ladies first. Ya, setelah makan siang kita akan ada dorm team time, dalam arti mereka boleh ada tidur siang. Karena kan anak-anak SMP, SMA siapa tahu masih ada yang tidur siang, jadi mereka boleh tidur siang. Kalau memang nggak suka tidur siang ya tetap di aula aja nggak apa-apa. Atau mau main-main, yang penting nanti sesuai aturan kita akan selalu pergi bertiga, nggak boleh berdua. Bertiga paling minim. Jadi cuma boleh 3 atau lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai lebih boleh. Oke, setelah itu setelah dorm team time nanti afternoon snack, berarti itu adalah jam dimana kita ngumpul sore, kumpul bersama untuk main games. Jadi tadi yang di pagi ada camp meeting itu kita juga akan saling challenge masing-masing grup. Ya, itu saat dimana kita bisa challenge. Tapi kalau di pagi belum ada challenge-nya, di sorenya kalian mau langsung challenge grup masing-masing, silahkan. Di jam makan siang pun kita kasih waktu juga nanti perwakilan tim untuk ngomong. Misal tim boy, pokoknya tim laki yang nomor 2 mau challenge tim cewek nomor 1. Oke, kita adu panco gitu ya, silakan. Nanti kan yang cewek tinggal challenge balik, nanti adu limbo kan gini. Yang kalian kan pasti nggak bisa. Nah nanti pokoknya kalian yang challenge juga bisa tentukan hukumannya apa. Ada banyak jenis hukuman, tapi tetap ya nanti ada peraturan juga hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Tapi misal hukumannya nyiapin makanannya atau antriin makanan boleh. Nah suapin masih oke, ya. Atau ada yang kalah harus makannya berdiri. Oh iya, ada yang nggak pakai tangan. Wah itu sih nggak manusiawi ya. Tapi boleh juga ini makan nggak boleh pakai sendok, jadi makannya pakai tangan. Mas Yo makan soto tetap pakai tangan berarti. Itu hukumannya bebas ya. Jadi saya tunjuk. Ada yang sambil yang lain makan kalian nyanyi. Tim yang kalah nyanyi, ya itu juga bisa. Jadi ada banyak hukuman dan itu bisa berkelanjutan terus. Jadi ya pokoknya hukumannya cuma sekali, tapi nanti kalian bisa challenge lagi untuk nextnya besok atau malamnya dan segala macam. Ya jadi afternoon snack itu kita akan sediakan snack, tapi kalian bisa sambil main, nanti sambil nyenek. Akan disediain ada teh juga, jadi nanti mau makan, mau minum, terus sambil main bebas. Kurang lebih gitu, ya. Jelas. Itu kesenangan yang hakiki. Karena di sana aku 5 hari camp, 4 hari mukaku cemong. Dari pagi kalah. Mau makan cuci tangan kaget lihat muka sendiri. Wow. Nah, ingat juga ya counselor, tolong jangan kalian lebih kompetitif dari anak-anaknya. Tolong. Khususnya Nicholas, tolong ya Nicholas. Itu satu itu. Ya, boleh kompetitif tapi jangan sampai akhirnya kalian membuat anak-anak jadi pressure. yang bikin kalah tidur lantai. Ya oke. Setelah ya jadi afternoon snack itu akan main terus sampai nanti sorenya akan ada camp wide activity. Jadi kita main giant volleyball. Kita nanti mau antara grup atau mau perwakilan si camper lawan counselor boleh. Ya kita ada bola dodgeball juga. Nanti paling kalau masih ada waktu kita bisa dodgeball. Semua camper lawan semua counselor. Ya jadi padet tuh. Sekali ngelempar papa kena palanya 4 orang itu bisa.
jadi jadi tameng. Oke, setelah itu nanti jam jam 6 6:30 kita akan dinner juga kayak biasa. Ya, biasanya waktunya sejam setengah. Setelah itu kita akan ada praise and worship dan akan dilanjut. Kok praise and worship di sini ya? Ya benar. Oke. Setelah dinner praise and worship, setelah itu Starlight Devo. Ya. Setelah itu akan Starlight Devo. Yang ketukar itu, yang di day 3. Harusnya Ring and Mingle of Honor itu sebelum dinner. Baru talent show di malam. Anyway, ya di itu tadi praise and worship. Setelah praise and worship kita akan Starlight Devo. Jadi praise and worship kayak biasa, praise and worship. Setelah itu nanti Starlight Devo itu berarti kita akan juga lanjut praise and worshipnya ke outdoor. Ya, anak-anak akan diajarkan, mungkin nanti nggak tahu Kang Om Santos, Om Awi akan ngajarin soal besarnya alam semesta ini dan segala isinya, dan bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita satu persatu di antara semesta yang sebesar ini. Ya, kemarin juga diajarin gitu. Jadi jarak bumi ke bintang berapa jauh, kita lihat bintang jatuh, mungkin itu sebenarnya udah bintang yang jatuh 100 juta tahun lalu. Kok 100 juta nggak sampai ya, pokoknya puluhan dan ratusan tahun lalu cahayanya baru sampai sini dan segala macam. Jadi mereka akan ngelihat kebesaran Tuhan dari situ. Setelah itu kalian bisa semua counselor bisa ajak mereka untuk mungkin mau nulis bebas atau mau apa, nanti kita akan fixin itu juga, tapi kurang lebih nulisin ucapan syukur mereka ke Tuhan. Setelah itu akan didoain. Kalian dalam satu grup kalian akan doa bersama. Ya, setelah Devo selesai, bisa 2 cabin masing-masing dan lights out juga. Sama kan, jamnya selalu sama. Nah, jam-jam kegiatan juga selalu sama sebenarnya kalau dilihat-lihat. Oke, day 3 akan sama terus, pagi juga sama. Group morning Devo, breakfast, camp meeting, clean dorm room, dan inspection. Setelah itu gratitude journaling. Nah, yang di ini gratitude journalingnya untuk untuk teman-teman, mentor, dan counselor. Dan yang counselornya akan free time juga, sama waktunya akan sama terus untuk ngajarin mereka juga jadwalin harian mereka. Setelah itu makan siang kalau ada waktu kosong boleh loh ya untuk challenge lagi. Jadi sambil selesai main game challenge lagi boleh, bebas. Setelah itu dorm team time, ya balik lagi sama ya. Kalau ada yang nggak mau tidur siang, mau challenge lagi nggak apa-apa, bebas. Atau di sana kita ada sediain banyak board game, ada bola, ada mainan-mainan. Nah, nanti paling di hari H kita mau briefing, di hari H yang kita pertama datang itu kita mau briefing juga gamenya apa aja dan cara mainnya gimana, supaya kalian bisa jelasin ke mereka how to play dan segala macamnya. Jadi supaya mereka nggak bingung, kita juga nggak bingung. Ya, jadi ada banyak games yang kita bisa pakai. Oke, setelah itu afternoon snack sama kayak biasa, kita akan waktunya untuk challenge juga. Terus sorenya kita harusnya itu Ring and Mingle of Honor. Kemarin kita discuss tadi talent show dulu, Ring and Mingle of Honor itu di malam, soalnya supaya mereka waktunya nggak keburu-buru. Oh iya, sorry. Oke. Yes, benar. Oke, jadi talent show dulu sore-sore. Setelah itu kita akan dinner, nanti akan dinyalain api unggun. Ya, jadi malamnya akan ada Ring and Mingle of Honor. Nah, ini adalah nanti ada ayatnya juga, tapi ini kurang lebih tentang gimana kita bisa encourage satu sama lain di sana. Jadi nanti kalau Ring of Honor, jadi kita akan lakuin Ring of Honor dulu, brother sendiri, sister sendiri. Tapi kok kita banyak itu, makanya nanti kita lihat lah ya. Atau kita mungkin akan gabung, pokoknya di situ di tengah-tengahnya Pulau Jawa lah. Makanya kayaknya nanti di tengah pokoknya akan ada yang satu orang dulu yang akan panggil satu orang lain untuk ucapin hal-hal yang dia grateful of dari orang itu. Jadi misal aku manggil Tommy ke depan, ya aku bilang thank you ya karena banyak ngebantu, akhirnya bisa membuat ini acara jadi lancar dan segala macam. Nanti Tommy bisa panggil satu orang lagi dan itu akan relay terus.
Jadi akan maju di tengah orang, jadi orang jadi tahu dan kita bisa belajar untuk encourage orang di tengah orang banyak, belajar untuk bisa muji orang di sana. Jadi ring of honor kayak gitu. eh Pokoknya kita akan ada waktu habisnya, nggak akan semua dapat, jadi nggak apa-apa. Setelah itu baru lanjut ke mingle of honor. Jadi setelah ring of honor waktunya selesai, akan kumpul. Habis itu waktu dimana kita semua bisa mingle. Kalian mau ngobrol berdua, bertiga, bebas. Jadi semua orang akan ngobrol bareng, maksudnya ngobrol, bikin grup sendiri-sendiri dan segala macam untuk say thank you. Jadi misal ke counselor ke anak bimbing ke counselor, atau sesama anak bimbing sama anak bimbing, atau beda grup, dan semuanya pokoknya say thank you semua hal yang dia rasain. Nah, kita sebagai counselor berarti kita juga harus jadi contoh untuk memulai hal itu. Nggak apa-apa sesama counselor, atau nanti kita juga ajak anak-anak bimbing kita juga, kita say thank you ke mereka, atau kita apa yang kita grateful waktu kita ngeliat mereka, atau selama pengalaman bersama mereka, karena itu kan sebenarnya malam terakhir ya, sebelum semua dibunuh. Ya, ini waktunya ya kita taruh di malam karena kita akan bikin lebih panjang. Nah, di day 3 malamnya tuh cabinnya nggak apa-apa agak lebih malam karena itu hari terakhir, tapi tetap akan ada waktu limitnya ya, paling jam 11. Ya, jadi boleh ada waktu rame-rame dan segala macam, tapi tetap always go in 3. Nggak boleh kurang dari 3. Ya, jadi supaya kan kita taruh di malam ya, supaya ada mingle of honor-nya juga lama. Jadi kan kadang kan kepotong toh, jadi buru-buru dan segala macamnya. Nah, itu mungkin kita akan lakuin di api unggunnya itu juga bareng-bareng. Jadi nanti ring of honor habis ngomong, nah diceburin di api unggun. Oke, setelah itu ke day 4. Day 4 kayak biasa, morning devo, breakfast, camp meeting. Setelah itu clean dorm room. Setelah itu kita akan ada ibadah. Jadi ini yang agak beda paginya karena kan awalnya kan kita nulis gratitude itu kan untuk free time-nya kita tadi kan. Nah, kalau ini ibadah sama thank you devotional. Jadi setelah ibadah akan ada thank you devotional. Itu yang kita akan bagi per masing-masing grup untuk ucapin si counselor yang tadi udah nulis surat, ucapin dan bacain suratnya itu ke anak-anak bimbingnya masing-masing, ke campers yang masing-masing, dan kasih suratnya setelah dibacain. Jadi semoga itu bisa jadi hal yang memorable buat mereka. Nah, kayaknya kita akan bagi phone dulu sebelum thank you devotional, karena supaya mereka bisa foto setelah itu. Jadi itu momen yang bisa diingat-ingat terus. Nah, sebelum itu tapi pas ibadah akhir-akhir selesai, thank you devotional dimulai dari kalian nanti semua masing-masing counselor, masing-masing grup kasih, masing-masing grup aja deh, kasih satu perwakilan untuk say thank you tentang acaranya, tentang counselornya dan segala macam di hadapan orang banyak. Jadi waktu kita selesai ibadah dengan settingan kursi yang sama, dia akan say thank you dan segala macamnya. Counselor boleh maju, sangat boleh maju, tapi kita akan assign satu anak dari satu grup untuk say thank you. Ya, jadi ngelatih mereka untuk bisa share juga di sana. Setelah itu baru kita nanti bagi grup kecil-kecil ya, grup-grup kita untuk ya ucapin thank you devotional itu. Setelah itu foto-foto dan segala macam, ya closing ceremony-nya sebenarnya sih itu ya. Jadi di ibadah sebenarnya bareng sama ibadah closing ceremony-nya. Jadi nanti baru kita habis itu makan siang. Setelah itu kita dari venue baru balik. Nah, kalau memang nanti pada akhirnya ibadahnya kan takutnya kepanjangan dan segala macam, mungkin habis ibadah kita ada yang ucapin thank you dulu. Setelah itu sambil lunch atau setelah lunch baru kita akan divo grup kecil-kecil. Supaya waktunya panjang kok. Jadi Semarang akhirnya mereka akan kembali naik mobil, jadi mereka bisa pulangnya sore. Jadi kita akan tetap pulang bareng-bareng. Kadang-kadang sedihnya kan ada yang harus pulang duluan kan, kayak kemarin ADS ya. Jadi nggak lihat baptisan. Nah, tapi kalau ini kita jadinya bisa pulang bareng-bareng, dan sampai di Surabaya harusnya sih sore jam 4 atau jam 5, kurang lebih gitu secara rundown. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya.
Nah, talent show itu kita akan sediakan waktu. Di Taiwan ada juga talent show. Jadi akan sediakan waktu dan kalian boleh bentuk tim, mau grup masing-masing, mau sesama counselor, mau anak-anak tok. Tapi minimal harus ada 10 tim atau 10 kelompok kecil yang talent show. Mereka mau nyanyi. Ya, ya jadi utamain mereka. Betul. Tapi kalau sedikit berarti counselor yang harus bikin grup atau harus encourage mereka untuk talent show. Nanti kita akan bikin ada anggapannya madingnya sendiri khusus untuk nanti tulis siapa aja yang akan ikut. Nah berarti ya mungkin kita harus siapin satu papan tulis juga ya. Ya Jen ya, siapin satu papan tulis kalau ada. Yang ini mungkin bisa dibawa nggak? Tapi gede banget ya. Aku sih ada papan tulis tapi kecil. Gak bisa takutnya. Oh ada ya. Oh sama berarti. Oh ya, kita ya Itu papan tulis buat olahraga ada deh. Beda lagi. boleh deh. Oh boleh. Itu lucu juga kalau cover ya. Mungkin itu juga bisa nanti tulis buat rundown tiap hari. Jadi mereka tahu jadwalnya apa. Ya kita bawa papan tulis beberapa. Aku juga nanti bawa dari di apartemen ada satu. Ya. Boleh. Oh, minta tolong operator sound dan laptop nanti mereka yang akan puterin lagunya. Kalau buat latihan nih, pakai HP kamu. Oh, pakai HP counselor ya, gak apa-apa. Jadi, nah kita kan kadang akan ada waktu di mana kita harus ngecek jam, bener ya, counselor ya. Nah kita boleh pakai jam tangan, tapi kalau mau pakai HP pun izin mereka, bilang aja, sorry aku lihat HP untuk mastiin jam ya. Oke, kalian oke? Jadi itu juga ada konsennya sama mereka. Kurang lebih sih gitu. Ya, jadi talent show mereka mau nyanyi sendiri boleh. Kemarin di sana juga ada yang nari Michael Jackson, lucu juga tuh. Kocak-kocakan juga. Nah, kita juga sebagai counselor akhirnya bisa encourage juga tiap ada yang maju kita pokoknya hypein aja. Ya, nanti kita juga akan ada laptop untuk operator dan segala macam, untuk lirik, untuk PPT, dan untuk juga nanti kalau memang lagi pada main game, ada yang lagi mau nyantai, kan kadang kan habis lunch, yang lain masih makan, nah ada yang mau joget-joget, nah itu ada kemarin gamenya yang ngikutin tariannya. Jadi pokoknya dia ada kayak, iya, ada apa namanya, just dance ya. Nah itu jadi bisa jadi pada ngikutin tariannya, ngikutin proyektornya dan segala macam. Ya, kurang lebih itu. Ada pertanyaan lagi? Kan setiap siang kan ada tidur siang gitu. Yes. Nah, tidur siang kan bisa antara tidur siang atau main game lagi. Ya. Nah, kalau sebagian tim kita ada yang pengen tidur siang, ada yang pengen main game gitu. Nah, kalian kan ada dua counselor, berarti yaitu kesepakatan satu tim pasti, kesepakatan sebagai kelompok, tapi tetap harus bertiga. Jadi kalau satu tidur siang, entah duanya ikut tidur siang, Semuanya ngelon nih. atau nggak rai, atau yang satu tidur, yang satu nyolok hidungnya, satu ngelitikin kakinya. Ya pokoknya tapi tetap harus bertiga. Kalau sampai ada ketemu satu pergi sendirian, berarti aku akan pasti langsung ketemu sama counselornya. Karena itu berarti ya ini tanggung jawab kan. Even ke toilet. Jadi kalau tapi kan itu makanya maksudnya kalau ke kamar mandi kan bisa ke arah yang bareng kan, karena kan kita makanya grupnya kan dibikin grup cowok sendiri, cewek sendiri makanya. Cuma ya kalau bisa ke tempatnya bareng. Tapi kamar mandinya banyak kok kemarin kan ya. Jadi pasti gampang lah aksesnya, tiap ruangan ada kamar mandinya kok. Cuma ya itu tetap harus bareng. Meskipun kan dia ada aula tuh, kamar mandinya pas di luar di sebelahnya, jadi bukan kayak jauh sebelahnya, tapi tetap harus keluar bertiga. Kok nggak nanti ada yang jatuh ke kolam ikan kemarin tuh, lumayan dalam tuh, nggak ada yang tahu. Blubub gitu. Kita kira, wih, gede juga nih koi. Ya ocok lah, horor iki ngambang. Ya kurang lebih sih tapi gitu. Yang penting always go in three. Ada pertanyaan lagi? Sebanyak-banyaknya bertanya nggak apa-apa. Mumpung
kita ngomong masih bisa tanya. Berarti jumlah satu tim nggak fix. Soalnya kan konselor sama pesertanya. Kurang lebihnya pasti, tapi udah harusnya 8 sampai 10 anak. Iya. 8 sampai 10 anak, 2 konselor. Harusnya kurang lebih gitu. Pokoknya satu grup pasti antara 9 sampai 11. Yes, betul. Jadi ya bisa bonding sama si anak di kamarnya masing-masing. Nah, kadang ada nanti di hari day 3 habis Mingle of Honor, Ring of Honor, kalau memang mau atau di day itu juga nggak apa-apa, tapi mau di satu kamar bareng gitu, nggak apa-apa. Kamarku waktu itu isinya cuma 3, diisi satu kelompok, gila juga itu. Jadi mereka satu kelompok di kamar sana, kita konselor bertiga, luas sekali. Hah? Tak suruh mereka terus gitu? Enggak lah. Ya, boleh. Yang penting tetap jamnya, kalian pastiin jamnya sih. Karena kan kalau bisa jangan jauh-jauh dan bisa dipastiin. Mungkin di day 3 lah baru oke. Kalau day itu takutnya nanti chaos, malah nggak bangun dan segala macam, pusing. Oke, jadi kurang lebih gitu. Ini beberapa brief. Sorry agak panjang, tapi ini memang agak perlu detail supaya kita juga memang bisa menyampaikan misi dari youth camp-nya ini juga. Ya kan, yang pasti adalah youth camp ini untuk ngebantu mereka punya pengalaman bersama Tuhan dan mengenal Tuhan dari camp ini. Jadi itu juga kenapa kita juga judulnya kan rencananya mau re-strip. Ya, jadi itu bisa ya reflection ya Jen ya. Oh no, terus lagi itu sopo sing nyauti gini. Ya, itu kurang membangun ya, jangan diulang ya. Ya, tapi maksudnya kurang lebih ini bisa jadi di Kamboja setelah youth camp, setiap swam campnya mereka kurang lebih ada 9 orang yang mau dibaptis. Jadi ini sangat membantu mereka untuk bisa punya pengalaman sama Tuhan. Jadi peran kita sangat penting, atau justru malah ini bisa bantu kita juga untuk bisa mengenal Tuhan lebih juga dari mereka. Ya, jadi kita juga harus bikin ini jadi safe space-nya mereka untuk segala hal. Nanti ada peraturan juga soal rahasia dan segala macam, itu ada juga. Ya, dari kurang lebih itu kenapa kita ada beberapa peraturan. Yang pertama, no phones selama acara. Makanya kita juga ya kebetulan bisnya ada wifi-nya, jadi enak nggak bisa wifi dulu sebelum itu. Setelah itu tapi HP akan bukan disita lah, anggapannya dikumpulkan. Jadi akan ada satu banker mungkin dari observer yang akan bantu nyimpenin juga. Mungkin cari kotak juga ya, kotak, iya, box, iya. Ya, Ziploc juga boleh, tapi kan kita harus simpen semuanya di box supaya itu udah bisa kekunci dengan baik lah. Ya, jadi semua HP dan uang saku akan dikumpulkan. Semua HP dan uang saku akan dikumpulkan. Nah, iya, uang saku juga, kecuali counselor ya. Balik lagi, semua nggak berlaku untuk counselor, tapi tetap jangan sampai itu kelihatan mereka. Makanya kita waktu free time baru kita bisa belanja beli ini itu segala macam. Nah, HP dikumpulkan. Nah, mereka kalau memang mau ambil uang jajan, mereka ambil cuman bisa di setiap jam 9 pagi. Dan ambil secukupnya untuk hari itu. Jadi nggak boleh berlebihan. Jadi tiba-tiba kalau satu ngomong, "Tante, aku mengambil 1 juta ya." Lu. Ya, nanti pokoknya dikumpulinnya juga konselor kita akan nulis nama jadi tulis antara di notesnya kita atau notes kita dan di HP dan bandelan uangnya mereka ini milik siapa. Dan kita juga tulis, jadi lembarannya ada berapa. Misal si Jericho bawa 17.520, nah bisa gitu. Jadi ditulis ada berapa lembarnya. Karena kadang ketuker. Iya, 500 perak ada 20 kan gitu. Dia sepanjang perjalanan ngamen. Ya, jadi ditulis dengan rapi, karena kalau kehilangan berarti tanggung jawab kalian. Karena kan pada akhirnya kalian yang megang. Jadi di day 1 ketika kita nanti udah di kamar masing-masing, itu udah disimpenin, di bundle.
disimpan dulu di kamar masing-masing, besok pagi dikumpulin. Ya, atau malam itu juga nggak apa-apa ya, kurang lebih gitulah pokoknya. Nanti aku akan umumin pokoknya. Jadi akan dibagi Ziploc itu untuk satu grup, tapi nanti dalam itu juga kebagi anak-anaknya beda-beda isin. Jadi kalau bisa cuman bawa uang seperlunya aja lah mereka. Ya nanti diingetin juga ya di grupnya mereka untuk bawa uang seperlunya aja. Kurang lebih gitu. Wait, apa lagi ya? Ya, always going in three. Terus, nah, ini juga nanti ada beberapa poin yang kita perlu ajarin juga ke mereka. Dan yang kita perlu punya. Undang-undang dasar. Ya, ini kita mungkin bisa sama-sama baca juga dari Efesus 4 ayat 29. Bentar ya, aku juga buka dulu. Efesus 4 ayat 29. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini one of the rules di mana kita harus menjaga tutur kata. Ya sebenarnya kan harusnya sehari-hari ya. Cuma terutama di hadapan mereka kita harus lebih hati-hati, karena mereka anak-anak adalah peniru yang peniru nomor 1. Ya, mereka paling jago untuk niruin, jadi mereka pasti akan niruin apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Sehingga kita juga harus hati-hati soal itu. Nah, ada beberapa poin yang lain juga. Yang pertama, yaitu safety. Ya, safety untuk anak-anaknya dan untuk satu sama lain. Jadi kita harus hafal dan gunakan nama campersnya grup kita masing-masing. Setelah itu kita kalau bisa rajin-rajin untuk head count. Jadi untuk ngecek jumlahnya benar apa enggak, sudah sesuai apa belum. Apalagi kalau dibutuhkan. Setelah itu selalu pastikan mereka merasa apa atau gimana sudut pandang mereka atau apa yang lagi mereka lihat dan rasain di private atau di umum. Tapi kalau bisa kita bawa private dulu ya, ditegurnya secara private, baru kita kasih tahu next kalau kejadian lagi gimana, apakah oke aku tegur di depan umum, dan mari umumkan di teman kelompok dan segala macam. Nah, tapi kalau bisa kita udah bisa tegur mereka sebelum terjadi ada pertikaian dan segala macamnya. Setelah itu, yaitu juga yang pada terakhir yang seperti yang tadi dibilang adalah kalau bisa gunakan kata-kata yang membangun. Ya, kalau bisa banyak encourage mereka juga, dan ya ekspresi dan gestur kita juga harus bisa membantu mereka juga, jangan sampai mereka malah jadi cemas gara-gara kita. Justru kalau ada kejadian apapun, kita yang harus paling tenang di antara mereka untuk menenangkan. Karena seringkali biasanya gini, nanti kalau ada yang pingsan, konselornya ini gimana, ini gimana. Ada mentor yang gitu biasanya satu. Mamanya siapa itu? Ya, tapi kita harus tenang. Nanti ada cara-cara penanganannya. Aku makanya akan bagikan manualnya untuk kita baca. Ada cara-cara penanganan kalau ada ini itu dan segala macamnya. Tapi bahasa Inggris. Oh, it's okay. Neck itu apa neck? Merek sepatu. Oke. Yang kedua, respect. Ya, sama juga dengan kita nunjukin respect kita ke mereka dengan cara kita pasti hafal nama mereka. Ya. Nggak usah nama panjang, makanya nama panggilan aja. Jangan dipanggil woi gitu, jangan. Ya, setelah itu kalau bisa kita juga nunjukin respect dengan kalau kita mendengarkan ya kita benar-benar
gestur kita juga memang benar-benar sebagai orang yang mendengarkan mereka. Jadi jangan ngabahin mereka. Memang anak-anak banyak ngomongnya nggak jelas, ya ngelantur-ngelantur, tapi kita justru mereka bisa ngerasa direspek sama kita dengan cara kita ngedengerin mereka. Dan selalu kalau kita minta maaf kalau memang ya ada kejadian tertentu, kan kita udah diajarin juga ya, mau salah nggak salah ya kita minta maaf kalau memang mereka tersinggung dan segala macamnya. Tapi jangan sampai ini maafnya itu jangan kayak kita jadi orang yang takut, insecure dan segala macam, tapi kita malah nunjukin maaf sebagai seorang mentor yang memang jadi contoh ya. Dan hal lain lagi mungkin jadi catatan tambahan adalah kita boleh bercanda sesama konselor, tapi hati-hati kita juga tetap harus respect karena mereka ngelihat dan mereka dengar. Jadi itu pasti akan nempel di mereka dan mereka akan ngelakuin yang sama temennya kalau kita ngelakuin gitu. Masalahnya mereka nggak bisa bedain yang mana yang bercanda mana yang serius kan, kadang kan masihnya gitu ya. Setelah itu roles, kita kalau soal roles ya, ini poin ketiga ya, roles, yaitu kita bisa memenuhi tanggung jawab kita sebagai counselor. Apa aja tanggung jawabnya, kalau bisa kita lakukan seperti yang memang ditanggung jawabkan. Setelah itu kalau memang ada kebingungan atau pertanyaan dan segala macam, tolong tanyakan ke head counselor atau ke observer. Ya, aku sebagai head counselor dan observernya nanti ada Om Santos dan Tante Nana. Ada Om Tommy, Tante Kanti juga, cuma yang kebanyakan yang pasti Om Santos, Tante Nana dan aku yang akan banyak handle ini semua. Om Tommy, Tante Kanti akan jadi pengamat lah di sana. Setelah itu tunjukkan inisiatif kita dan bagaimana problem solving skill kita di posisi kita. Jadi kita bisa jadi contoh dalam hal itu. Jadi kalau ada masalah apa, ya kita yang harus nenangin mereka, kita yang cari solusi. Nah, ini yang paling penting. Aku sampai waktu itu aku catat important. Poin keempat, yaitu food. Food. Sikil. Ya, tentang makanan, betul. Yaitu selalu kok kayak iki bukunya percuma kayak kon ya. Nggak, tapi kalau soal makanan adalah usahakan dan biasakan give positive and constructive feedback tentang pilihan makanan dan makanan yang diberikan. Ini penting sekali dan sering terjadi di Indonesia. Hal ini selalu miss, yaitu kita selalu harusnya bersyukur tentang makanan yang diberikan, mau rasanya biasa aja ya, mereka boleh jujur rasanya biasa aja, tapi kita harus bangun suasana yang enak. Makanan enak itu selalu dimulai dari suasana yang enak ya, Indomie makanya. Nah, tapi ini harus jadi kebiasaan mereka untuk mensyukuri makanan ya. Beberapa keluarga kan ada kebiasaan kayak biasa aja lah makanannya, enakan itulah ya, enakan yang lain lah, orang lain memang jualan itu, ini catering kan gitu. Cuma ini kita mengusahakan kayak gitu. Tanyain mereka juga, gimana makanannya, enak ya? Kalau mereka ada bilang biasa aja lah, nggak enak, oh ya tak apa yang kurang, tapi kenyang nggak ya. Pokoknya kalau bisa usahakan bawa ke hal yang lebih positif. Dan nanti, nah kayak gitu-gitu yang balik ke poin yang pertama, yaitu ajak mereka ke private, tanya mereka, maksudnya ajak diskusi untuk ajarin mereka soal hal-hal kayak gitu ya. Terus kalau memang makanannya enak, tolong dibicarakan, maksudnya diskusi sama mereka, even say thank you juga ke orang yang menyediakan makanan. Ya, waktu kita disodorin makanan kan kita nanti akan baris prasmanan kan untuk dikasihin makanan. Selalu ajarin mereka untuk say thank you. 3 magic words. Thank you, sorry, please. Ya, itu pun sekarang sudah sering hilang. Ya, kadang kita kasih anak-anak tin snack, set, sudah pergi mereka, nggak ada thank you itu bukan salah mentor, orang tuanya masing-masing. Karena mentor juga udah pusing pasti. Cuma itu juga kita harus biasain. Kalau kita lihat ada yang nggak begitu, tegur, please tegur
Ya, itu semua dimulai dari hal paling simpel. Jadi tolong ngomong thank you, please, dan sorry ini aja harus dibiasain. Ya, dan ini kok ada share a picture of your favorite. Oh ya, nggak bisa tapi ya. Tapi mau ya kurang lebih gitulah. Ini ada dibilang share a picture of favorite camp food, tapi ya nggak mungkin. Kan kita nggak pegang HP. Oke, yang poin yang kelima yaitu fun. Ya, kita tahu youth camp ini untuk memang benar-benar untuk fun. Lesson sehari cuma 1 doang. Kurang fun apa coba ya? Awas gak fun. Nah, tapi kita juga harus hati-hati karena mereka kalau nggak ada HP bisa jadi ada yang menggerutu. Nah, itu juga harus diajak ngobrol berdua juga. Cari tahu mereka apa yang mereka miss, apa yang mereka butuhin dan segala macamnya. Jadi cari tahu itu karena pasti akan banyak yang ngomen karena streak TikToknya habis ya. Tapi justru aku bilang it's good for you karena itu akan membuat kalian tahu kalian nggak bergantung ke streak TikToknya itu sendiri. Kenapa mereka harus sedih kalau streak TikToknya putus, kan aneh juga ya. Kalau hubungan putus baru sedih ya Kajar. Nah, itu kon, yes. Oke. Ya, jadi kalau bisa kita bawa suasana yang fun. Kalau bisa bawa juga dengan senyuman. Kalau ada masalah, please diskusikan sama aku atau sama Tante Nana dan Om Santos. Tapi jangan sampai mereka jadi merasakan bad moodnya kalian. Justru harusnya kita bisa menyangkal diri untuk itu. Tapi kalau memang nggak bisa ditahan, ya diskusiin sama kita semua. Ya, Cezen jadi konselor kok dia kayak. Enggak. Enggak lah. Biar belajar punya anak. Masih lama. Woi. Ya. Anak kita nanti Atta helikopter, bukan halilintar. Oke. Setelah itu kalau fun itu juga kita bisa ajak mereka untuk join dalam activity-nya juga. Karena itu untuk mereka bisa join fun-nya. Kalau mereka ada yang kayak aduh nggak mood lah. Nah itu yang kita bisa ajak dan bisa perhatikan juga. Terutama counselor jangan cuma ngeliat grup masing-masing. Kalau kalian lihat ada anak yang sendirian dan kebetulan nggak ada yang lihat, kalian yang harus maksudnya nanyain mereka. Ya tapi kita akan sediain activity lain kok, nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang ada yang mungkin lemes, ada yang dan segala macamnya, itu pastiin aja. Ya pastinya kita kalau bisa create sebanyak-banyaknya game dan activity. Jadi kalau kalian nanti ada game-game yang kalian kepikir, kan kita ada bola dodgeball khusus. Jadi itu mahal juga, 90.000. Tapi itu kalau kena kepala nggak sakit. Nanti kita coba ke Jericho. Hah? Yang lempar Tommy. Pertama kalinya bola dodgeball pecah. Tapi kalau bisa ada banyak ide game. Di hari H kita diskusiin game yang kalian bisa bawa. Ya, bahkan kalau ada banyak game yang tanpa perlu objek dan segala macam, enak banget tuh. Nah, tapi kita juga udah ada siapin beberapa hal. Kayak misalkan ada chicken fight yang kayak kakinya diangkat satu, terus lompat-lompatan untuk dorong-dorongan pakai kaki. Kayak gitu-gitulah. Tapi kalau bisa sebanyak-banyak ide game. Jadi waktu kalian challenge tim lain, kalian ngerti gamenya dan kalian bisa ajarin tim lain dulu untuk ngerti gamenya dulu. Kurang lebih gitu. Mau lomba estafet, mau lomba lari, mau lomba nggak kedip, suka-suka lah. Ya, dan apapun yang camper mau lakukan, kalau bisa kita juga tunjukin rasa antusias kita. Ya, karena kan ini untuk mereka. Ya, jadi kita bisa tunjukin rasa antusias kita dan kita rasa ketertarikan kita ngelihat bukan ke mereka aja ya. Oke, Jar. Tapi antusias terhadap apa yang mereka mau lakukan dan aktivitasnya. Oke, itu poin kelima. Masih ada 5 poin lagi. Mohon maaf, agak panjang. Cuma ini supaya kita sama-sama ngerti. Yang keenam adalah leadership. Ya, kalau memang ada camper yang tidak pergi bertiga, di point out aja. Dipastiin. Ya, jadi diajak ngobrol.
Dan kalau memang kalian akhirnya ngomongin udah tetap nggak bisa, berarti kalian harus lapor ke aku. Ya, atau lapor ke Tante Nana dan Om Santos. Pokoknya itu yang akan didiskusikan, kita yang akan sebagai head counselor ngambil keputusan akhirnya gimana. Selama kalian yang bisa ambil keputusan nggak apa-apa juga. Terus kalau bisa Kevin atau tim bisa menunjukkan kesatuan dan antusias akan satu sama lain dan loyalitas terhadap tim. Ya, jadi kalau bisa sampai solid. Kalau bisa sampai di akhirnya ada bonding sebuah tim yang jadi kayak keluarga dan tahun depan mau ketemu lagi. Nah, sebenarnya juga baru kemarin juga jadi pertimbangan juga kalau bisa semoga di tahun depan kita jadinya ada 5 hari 4 malam, tapi 1 hari pertama itu khusus kita counselor aja, ada camp sendiri. Jadi untuk kita bisa ada reflect time juga. Nah, tapi mungkin tahun depan kita karena masih panjang persiapan, kita bisa cari tanggal yang ada tanggal merahnya banyak. Ya, jadi yang liburan panjang jadi nggak banyak cutinya. Oke, setelah itu nah ini attitude, if not me then who, if not now then when. Ya, harus punya attitude itu. Jadi kalau bukan aku siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang terus kapan? Jadi kita sebagai leader kita harus punya apa itu namanya ya? Inisiatif untuk bisa ngajak mereka kayak gitu. Karena kan kita nggak mungkin berharap mereka yang Kak ayo ke sana. Ya pasti kita yang harus bikin mereka untuk ngikutin aktivitas. Apa? Si konselor sopo. Ini mah itu namanya patriarki. Ya, kalau ada yang melakukan kesalahan, ingat untuk ajak diskusi mereka. Ya, itu juga dalam leadership perlu dilakukan. Terus poin yang ke-7, spirituality. Ya, pakai Alkitab buku untuk tolong campernya masing-masing. Tolong nanti di grup itu juga di list siapa yang camper yang nggak punya buku Alkitabnya ya, Alkitab yang fisik. Nah, cari kalau gitu. Ada yang kecil sih, ada yang kecil. Baru tau itu ya, yang Holy Bible yang kecil itu ya. Cari sekarang di mana tante ya? Immanuel ya. Shopee. Tapi jangan salah agama ya. Nanti Tripitaka yang dibawa. Iya, yang datang beda. Ya, dan oke, selanjutnya spirituality, ingat untuk selalu ingat selalu tunjukkan diri sebagai orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang dapat pengampunan dari Tuhan, tapi bukan orang yang self-deprecating. Jadi bukan merendahkan diri, tapi justru kita kayak nunjukin kalau kita ini dilayakkan sama Tuhan. Jadi lebih fokus untuk bisa bawa spirituality itu juga. Terus banyak pakai term atau bisa kasih tahu mereka soal gimana Tuhan atau Yesus hadir bersama dengan kita atau ada di antara kita, atau gimana kebaikan Yesus juga ada dan kebaikan Tuhan. Contohnya, kalau kita lagi pagi terus ngeliat sunrise, ajak mereka untuk berhenti dari aktiviti dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Misal ada sunset, ada sunrise, atau ada hal-hal secara alamiah yang terjadi. Kentut alamiah tuh. Enggak lah. Nah, hal-hal alamiah yang terjadi sunset kayak gitu, gak apa-apa di tengah-tengah game ajak mereka stop dulu. Bentar dong, kita lihat sunset bareng-bareng yuk. Ini Tuhan yang bikin. Ya, tapi ya, itu specialty Arthur. Nah, tapi itu ya, kalau bisa kita bisa jadi contohan untuk mereka hal-hal kayak gitu. Ya, setelah itu poin yang ke-8.
Ya tadi yang poin ketujuh juga ingatkan mereka untuk bisa punya trust dan faith yang benar dalam Tuhan. Ya kurang lebih gitu. Yang ke-8 tentang Yahweh. Yahweh. Lagi dong. Yang nyanyi cuma yang ADS tadi ya. Ya tapi kurang lebih ya sama juga poinnya kayak yang tadi ya, point out qualities of God in nature. Jadi kalau bisa benar-benar stop game untuk semua bisa ngelihat sunset, bulan. Ya toh? Jadi kalau ngeliat bulannya lagi bagus, misal bulan suro kan gitu. Bagus nih. Elek ya, suro elek malah ya. atau ngeliat serangga yang lucu, serangga yang bagus, yang cantik-cantik di sana kan banyak tuh. Serangga ya, bukan cewek ya, tolong. Nggak, tapi kalau kalau lihat hal-hal kayak gitu kan di sana misal ada capung. Capung itu ada tiap, bukan cipung. Ya, capung ini ada di udara yang seger. Ini beneran loh. Udara yang bersih baru ada capung. Jadi ketika kalian ngeliat kayak gitu, kalian bisa kasih tahu mereka soal hal-hal yang kayak gitu. Malah dibunuh. Aku nggak takut deh bawa kekerasan nih. Ya, terus kita bisa ngomong tentang Tuhan dan Yesus dan Alkitab tanpa ragu-ragu ke mereka. Harusnya kita malah nggak ragu-ragu ngomong kayak gitu. Ya ini bisa ngelatih kita juga untuk siapa tahu bisa reach out orang dan segala macamnya. Tapi kan ini dari hal kecil. Yaitu kita bisa bicara tentang Tuhan dengan nggak ada rasa malu atau rasa ragu-ragu. Dan ya share mungkin kebiasaan atau tingkah laku yang sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pengikut Yesus. Ya, poin ke-9, diversity. Aduh, aku nge-translate ini pusing juga pala. Secara aktif untuk membangun relasi dengan orang-orang lain di sekitar yang punya karakteristik beda-beda. Justru kalau dia ada yang mungkin protes, ini orang gini ya, nggak cocok aku. Itu yang kita harus ajarin malah. Justru maksudnya ya jangan sampai harusnya, itu mah kita jadi kayak orang tua juga sama. Justru kita sebagai kakak, ya kita dengerin mereka, terus tanya, emang mereka sebenarnya ngerasanya harusnya kayak gimana. Baru masuk bilang, aku dulu juga gitu. Atau dari pengalaman yang pernah aku alami, nah gimana akhirnya bisa orang yang beragam karakteristik bisa akhirnya jadi satu. Ya, setelah itu bisa pergi atau bisa malah kita diskusi sama orang-orang yang malah sebenarnya ya ajak mereka juga ya sebenarnya nggak kayak kita atau nggak punya interest yang sama, tapi justru biasain untuk cari interest yang sama. Ini juga kita perlu ngajarin mereka loh, terutama anak-anak Gen Z, Gen Alpha nggak terbiasa untuk memulai conversation, bener nggak? Oh iya, yang jawab yang milenial. Tapi itu yang malah kita harus punya, yaitu gimana kita mulai conversation, kita nyari hal apa yang kita bisa punya in common apa. Jadi hal kesamaan apa yang dicari, atau hal apa interest yang sama, atau hal apa yang bisa jadi bahan diskusi lah. Sehingga kita bisa bareng-bareng, bisa punya bisa punya conversation dan kita yang mulai duluan. Ya, bisa juga tanya mereka yang berbeda banget sama kita tentang gimana cara kita bisa mengerti mereka seperti apa dan mereka datang dari mana. Ya kan, itu salah satu cara untuk kita bisa mulai pembicaraan. Ya Kare. Ya, poin terakhir, investment. Apa nih ya? Oh ya, apaan sih ini? Ajar, coba ajar. Ya pokoknya intinya bagaimana kita bisa ngelihat camp ini sebagai sebuah misi kita juga untuk bisa bantu anak teens, karena kemenangan mereka juga kemenangan kita. Ya,
berharap di tahun depan mungkin kita udah mulai bisa Jawa Timur, Jawa Tengah. Amin. Karena kita pinginnya ada konferensi juga Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi semoga itu juga bisa berjalan di youth-nya. Siapa tahu bisa sekalian youth camp kita ya. Dan kita bisa pakai gedung baru untuk acara. Ya. Ya nggak tahu kalau tidur di mana, nggak tahu ya. Ya coba nanti kita tetap ada camp di luar. Mungkin kita terakhir baru PNW bareng di gedung baru, itu seru juga mungkin. Ya tapi iya tante. Dari orang tua ada mereka bilang oke nggak kalau mereka mau sumbang makanan snack Ada, tapi kalau ada Coca-Cola boleh tante. Nggak, tapi ya kayak gitu-gitulah. Boleh, boleh. Atau minuman-minuman vitamin, vitasimin. Boleh banget tante. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, iya, 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 iya. Mungkin kita keluarin pas setelah sudah selesai makan semua aja. Iya, kita, iya. Jadi itu bukan pilihan, tapi itu tambahan, bonus, berkat dari Tuhan. Itu jatuh lah. Roti mana? Ya, sana lumpia, onde-onde, onde-mande, onde Tuesday. Besoknya onde Wednesday. Thank you. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita udah bilang nggak boleh. Ya memang mereka ada agak kecewa tapi Semarang ini tuh Om Tobing bilang kalau ada tambahan lagi masih bisa. pastiin extra bednya dong. Bapak itu, Pak Di. Pak Ji. Iya. Ada berapa sih extra bednya? Kan total 96. Iya. Enggak 98. Karena kan kita ada satu kamar khusus untuk ya. Nah, tinggal berarti ada berapa extra bed? Sehingga mereka ada 35 deh sholat extra bed. Coba pastiin deh, pastiin deh. Ada berapa extra bed dan berapa kamar yang bisa dikasih extra bed? Ya, tapi nanti mungkin kalau akhirnya terlalu mepet ya paling ada grup yang kita gabungin mungkin ya. Tapi nanti kita lihat deh ya sambil kita set up timnya juga. Anyway, ya, dan kita sebagai counselor ya berharapnya ini juga bisa jangka panjang sehingga counselor nanti bisa akhirnya naik sebagai head counselor. Jadi head counselor akan bisa mungkin jadi ganti di tahun depan atau 2 tahun lagi akan bisa berubah. Ada satu lagi sebenarnya, bukan head counselor, ada satu lagi director kok nggak salah ya di Swamp Camp. Ada director juga kok nggak salah. Cuma nanti itu tergantung orang Swamp Camp-nya yang akan datang. Semoga ini bisa berjalan lancar. Tahun depan dari Swamp Camp dari Amerika atau dari Kamboja akan datang untuk survei. Dan kalau kita memang sudah secara, aku sih sangat yakin ya, tapi secara SDM kita bisa mumpuni bagi mereka, kita dapat license-nya jadi kita bisa jual. Ya, sorry masih agak tambahan dikit lagi. Nah, kenapa kita selalu harus go in 3? Kenapa tuh? Ayo, bener. Ayo. Nggak, tapi kalau Om Ferrol kalau sharing nanti kecil suaranya. Iya, sama dia juga. Emang adiknya. Oke, ya, kenapa harus always go in 3? Jadi akan kita prepare for worst case, yaitu kejadian-kejadian secara medis yang terjadi. Makanya kita juga akan tetap bawa mobil meskipun akan ada high-is dan segala macamnya, karena itu untuk bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan. Siapa tahu ada terjadi sesuatu. Nah, kita akan minta Dokter Tri untuk ngajarin juga. Nanti makanya kita butuh ada yang bantu di medis untuk ngerti. Atau kalau mau kita semua kali ya. Ya, kita semua untuk ngerti penanganannya ya. Jadi medis kita nggak perlu ada orang yang keliling-keliling gimana. Kita semua yang nanti minta ke bankernya untuk minta obat atau segala macamnya ya. Jadi penanganan medis nanti kita bisa kontak Dokter Tri juga, apa-apa yang perlu disiapin, apa-apa yang diperhatiin, dan kondisi darurat seperti apa ya. Apa? Nah itu makanya. Nah ini kenapa kita juga salah satunya kenapa always go in 3, karena ketika ada satu yang sakit, satu panik satu nenangin lah.
Yang sakit tetap sakit. Enggak lah. Ya, ya. Kalau ada sesuatu yang sakit, satu nemenin, satu cari pertolongan. Jadi satu harus nemenin dan make sure dia, satu cari pertolongan ke head counselor atau ke observer untuk kita langsung ke sana, kita bisa bopong langsung. Ya, kita bawa kadiasa. Enggak lah. Ya, tapi itu makanya kita harus make sure itu. Makanya harus 3. Kalau 2 kan bingung. Kalau ditinggal juga kasihan nih orang, kita balik lah, mana? Hilang dia. Oh, sehat. Ya, tapi kayak gitu-gitu, makanya nanti nanti di day one ketika kita sudah ke kamar masing-masing, tolong catat kebutuhan medis mereka. Misal mereka bawa obat-obatan, mungkin kalian harus bawain, kalian kayak harus bawa tas selempangan untuk bawa medisnya mereka. Ya, karena kan kita dari kamar itu naik turun tangga tuh. Nah, jadi kalau bisa bawa aja di tas, taruh di aula nanti. Untuk siapa tahu kan asmara. Nah, kalau ada asmara itu bahaya tuh baru. Nah, tapi kalau ada yang asma, dia ada inhalernya, gitu. Terus kalau misal ada yang main thread mungkin ya ada obat diare. Ya, aku tadi pagi ya. Makanya harusnya tadi aku WL lebih gak ada kan. Saya di toilet. Anyway, ya jadi kurang lebih itu yang kita juga harus perhatikan. Nah, ketika tapi kita harus minta dokter Tri deh untuk pastiin. Karena ada beberapa kondisi medis yang kita harus benar-benar ngerti banget. Kayak misal ketika ngangkat, itu nggak boleh ngangkat lehernya tok dan segala macam, itu nanti akan diajarin sama dokter Tri deh, ya. Jadi mungkin aku antara dokter Tri bikin video atau ngajarin aku tak video, nanti habis itu tak iniin lagi untuk kita brief terakhir. Ya, memang kita pasti berharap nggak ada hal buruk yang terjadi, tapi kita pasti preparing untuk tidak ada hal buruk yang jadi lebih buruk lagi yang terjadi. Yes. Kalau bisa untuk penanganan itu kan. Ya. Penanganan Ya. cedera kan. Kalau bisa tetap ada prakteknya aja. Soalnya kapan lalu aku sempat training soal penanganan cedera waktu kita eksekusi sama waktu belajar beda. Ya, kalau praktek pasti cedera terutama mungkin kamu bisa bantu akhir nanti ya. Iya. Kalau Citri soalnya lebih pasti, kalau dokter Citri pasti lebih soal secara medical aja sih. Jadi mungkin kalau cedera itu juga interesting. Mungkin ya kita bisa pastiin juga. Iya. Iya. Tapi ngerti itu ya? Udah agak lama, jadi udah lama nggak pakai juga. Nanti kita minta, orang K3, Bang Jasman, orang K3, keselamatan kerja toh. Soalnya itu kalau kita sendiri itu kan ada kayak bagian orang misalnya bagian megang leher, ada Ya. bagian ada yang bagian pinggang, ada bagian kaki kayak Ya. gitu. Jadi kalau misalnya sendiri kalau nggak salah ada lagi caranya. Oh, sendiri bisa juga. Oke. Cuman kebanyakan kita harus kerja sama di sana. Oke. Ya, masukan bagus. Jadi itu makanya juga kita go intri, jadi dia cari pertolongan akan yang angkat orang beberapa juga ya. Oke. Thank you. Ya, tapi ya itu ya, kalau misal nanti ada cederanya di kepala atau di leher, kalau bisa jangan diangkat, tolong jangan diangkat. Ya, kayak misal orang kecelakaan, itu sebenarnya kita nggak boleh ngangkat mereka. Walah, pantes bocel pala. Nah, karena kalau diangkat, ya kayak gitu kan, kalau diangkat kadang bisa jadi malah dislokasi dan segala macamnya, atau malah lehernya jadi, kan orang kalau lemas atau pingsan kan malah lehernya jadi lemes kan, jadi malah bisa jadi lehernya yang kena, itu malah lebih bahaya. Ya, mending malah nanti bawa tim dulu, kita rame-rame, mungkin kita harus siapin tandu ya, untuk kita pindahin ke tandu, setelah itu nanti kita bawa ke puskesmas dan iya. Jadi kalau nanti dibawa ke tandu, nah Ian piye? Ya ini pokoknya taruh tandu sebelah terus kita gelundungin aja gitu. Kayak adonan. Oke, kurang lebih itu. Nanti mungkin kita juga akan minta alat-alat, ya Jen ya, minta alat-alat P3K dan segala macamnya, kayak tensi dan segala macam, mungkin untuk pastiin juga.
Nah, ini ya nah ini kalau misalnya ada physical or sexual abuse, what should you do? Yang pertama, tell no one other than the directors. Jadi antara kasih tahu ke aku, Om Santos atau Tante Nana, tok, nggak boleh konselor lain. Karena kita harus lihat juga si korban juga pasti malu. Jadi kalau bisa yang tahu hanya kita aja, baru nanti kita ceritain ke mereka. Ya, setelah itu give them observations and facts. Jadi pokoknya ya itulah, kan nggak ngerti cara translate-nya. Terus yang pasti juga kita juga harus love the camper. Jadi kita make sure mereka oke atau enggak, kita nemenin mereka dan segala macamnya. Ya, setelah itu nanti director yang akan handle dari situ. Dan staff personnel rules. Makanya never ever be alone with another person while at camp. Especially campers or teen workers. Ya, jadi tolong jangan berdua, tetap ya, minimal bertiga. Apalagi lawan jenis. Ya, kalau sama jenis tolong jadi ya. Gak pernah salah. Kalau lawan jenis gak pernah salah. Mungkin cara pendekatan yang salah. Oh, itu personal, sorry. Never promise another person you will keep a secret if they ask you to divulge a sensitive topic. Jadi jangan pernah janjiin mereka untuk menjaga rahasia mereka. Kita nggak bisa janjiin itu memang. Karena kadang-kadang mereka nanti share hal ini, hal itu. Nah, kita harus bilang dulu, ini maksudnya kamu gimana? Kenapa kamu nggak mau kasih? Jadi lebih banyak fokus tanyain kenapanya. Kenapa nggak mau cerita dan segala macam. Sama tanya, bisa nggak? Maksudnya berarti kalau aku diskusinya sama direkturnya oke nggak? Dan segala macamnya ya. Jadi supaya tak kira nanya hari ini. Ya, supaya tidak jangan sampai kita janjiin sesuatu yang kita nggak bisa fulfill, nggak bisa penuhi ya. Setelah itu no sexually oriented activity is permitted. Jokes, touching, gestures or pranks. No pranks are permitted. Ya, terutama kita sama anak-anak ini, jadi tolong memang harus jaga sikap. Jadi kayak tadi ya, meskipun kita sama-sama cowok-cowok, tapi ya, tolong jangan bercandain kayak misal di kamar mandi mau di video-video. Tolong itu dihilangkan kebiasaan kayak gitu. Nah, itu makanya jangan dibiasain. Ya, tapi itu supaya mereka juga nggak melihat itu sebagai hal yang bisa dicontoh atau hal yang bisa dilakukan. Ya, never react to a camper in a physical out of control manner. Ya, itulah kurang lebih pokoknya ya. Tapi pokoknya kita kalau ada apapun, ngerasa apapun, jangan dijewer, jangan dicubit dan segala macamnya. Kadang kan gemes. Hah? Dilus dulu baru plak. Belakang Pak tendang. Anu ya, tengkonya. Mati sih UFC guys. Wush, bless you. Oke, setelah itu get help early and communicate anything that makes you go no surprise for the directors. Apa ini? Ya pokoknya kalau ada hal-hal yang ya intinya kalau ada hal yang mencurigakan, langsung antara kalian konfront langsung atau cari aku Om Santos dan Tante Nana untuk kita make sure langsung. Nah ini makanya kan general camp rules and guideline, ya kan, always do it in 3. Setelah itu, nah kita ada beberapa, kan ada kolam. Ada mungkin yang agak terjal juga tempatnya. Kalau bisa jangan sampai biarkan mereka bermain di area kayak gitu. Jadi area yang datar aja, atau jangan main di dekat-dekat kolam. Ya makanya meskipun go entry tapi tetap aja kan itu kalau bisa, apalagi nggak ada lifeguard, nggak ada penjaganya. Nah terus kalau bisa selalu pakai sepatu selama di sana. Terutama pas kegiatan, karena takutnya nanti kuku patah, aduh, itu males nanganinnya ya. Nah, terus latih mereka untuk potong kukunya juga.
Ngapain kuku kaki panjang-panjang kayak mau main drama Witcha ya? Achievement. Apa beres sikile ukuran 46. Nah, tidak ada yang boleh di dalam kabin kecuali ketika masa-masa kita tadi cabin time waktu tidur siang atau ya pasti malam lah. Tapi selain itu kalau bisa jangan masuk ke cabin lagi kecuali ngambil barang dan segala macamnya. Free time kalau bisa enggak, karena kalau bisa kita jadi kegiatan selalu di luar. Nah, kalau misal ada yang masih main-main di luar dan segala macam, berarti counselor masih harus nemenin mereka. Itu kenapa kalian yang bikin bedtime-nya mereka. Jadi kalau nanti mereka masih main di luar, misalkan malam day 3 habis ring and mingle of honor mereka masih main segala macam, berarti harus ada counselor satu dari timnya masing-masing untuk make sure mereka oke apa enggak. Ya, jadi kalau memang kalian memang butuh mereka harus tidur ya suruh aja mereka tidur. Ya kan, Tommy tinggal gotong 3 orang langsung pakai 1 jari bisa. Gini. Diginiin satu kan. Gini. Atau hidungnya. Nah, do not let a camper use a phone without permission from camp directors. Jadi kalau memang ada, ya kalau memang ada akhirnya urgent kan pasti butuh HP. Even kita pun kalau bisa jangan buka HP, mau foto dan segala macam, minta tolong nanti fotografernya aja, pakai kamera dan segala macam. Karena kita akan siapin mungkin 2-3 kamera. Kalau kalian mau difoto atau apa, silahkan minta dari orang mulmate-nya atau orang kameramennya nanti sendiri, karena itu nanti jadi kebiasaan. Plus akhirnya kita merasakan camp tanpa ada yang jadi nggak ada tiktokan ya, nggak ada yang kayak nggak ada tuh nanti. Terus you should never be alone with a camper. Ini juga pasti ya. Jadi kalau bisa tetap, meskipun kita as a director, tetap kalau bisa bertiga atau malah kita counselornya pergi sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma ya kalau bisa kita make sure campernya juga aman dulu. Dan do not use your cell phone at camp with the exception of your free time or approved camp business ya. Jadi cuma boleh pas pakai untuk misal untuk lip sync, untuk alarm dan segala macamnya. Nah, kurang lebih ini ada juga emergency guideline, tapi kita nggak akan ada tornado, jadi nggak mungkin. Itu sih kita suruh semua keluar ya. Nah, ini kalau misal ada badai ya, ada petir yang gede dan segala macam, kalau bisa nanti berarti harus langsung di indoor. Ya kalau masih gerimis kan mungkin masih oke. Tapi kalau kita gerimis pun jangan main di lapangan yang lapang kosong, karena pasti kita yang kena duluan. Ya, terutama mungkin papanya Lydia kena duluan tuh pasti. Dia yang gravitasinya paling tinggi. Ya, tapi kalau bisa nanti ya itu, kalau gerimis masih oke, nanti ada level tertentu di mana kita udah harus taruh mereka di indoor atau at least yang teratapi lah. Kalau ada missing camper, as soon as you are aware a camper is missing, go to the area that was last seen. Jadi kita pergi ke tempat yang mereka terakhir dilihat, dan kalau nggak ada di sana langsung kasih tahu ke camp directors. Sama kayak tadi caranya ya, satu tetap nungguin di sana, tapi kalau bisa counselor yang nunggu. Dan akhirnya kita nanti akan sama-sama mungkin cari ke lokasi-lokasi yang mungkin ada. Kurang lebih gitu. Oh, ini ada ini juga, active shooter. Ngeri juga ya. Gara-gara di Amerika ini. Nah, bank system. Jadi satu counselor dari tiap kabin harus jadi bankernya masing-masing juga. Nanti kita juga tetap kumpulin jadi satu, tapi kalian satu counselor yang nanti akhirnya bisa bantu untuk ngambil barang dan segala macamnya, karena kalian yang bertanggung jawab. Atau mungkin per kamar ya, lebih enak lagi ya per kamar.
Nah, kita juga harus tetap simpen catatan kita, karena kalau nanti kalian ada kehilangan barang dan segala macam, catatannya nggak ada, aku nggak mau nerima apapun, berarti harus diganti. Ya, sebenarnya kurang lebih itu. Oh ini ada satu juga aturan, pranks and tricks. None, enough said. Jadi tidak akan pernah ada pranks and tricks, nggak boleh. Nah, kalau misalnya ada visitor, ada pengunjung, kita tetap nanti harus melalui aku dulu, Om Santos Tante Nana, untuk make sure juga ini pengunjungnya mau ngapain. Jadi kalau bisa malah orang tua nggak banyak gini lagi ke anaknya. Jadi kita kurangi koneksi mereka dengan orang tua dulu. Kurang apa sih namanya, ya itulah ya. Nah, nanti kita masing-masing dari kita pasti at least akan ngajar satu Bible class, yaitu yang di pagi itu, di pagi itu ya. Dan ini nanti aku juga akan bagi perimpinannya. Ini adalah karakteristik anak-anak dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 7 ke atas. Nih, kelas 7 ke atas, rebellious, adventurous. Nih, will need guidance to appropriate interaction with the opposite sex. Terus think they are the center of the world. Itu kelas 7 ke atas. Terus need firm boundaries. Nah, kalian berarti nanti sesuai kelompok kalian masing-masing, kalian juga harus lihat karakteristik mereka ya. Nah, ini children learn what they live. Jadi nanti anak-anak kan akan selalu belajar dari apa yang mereka pernah lihat atau mereka hidupi selama ini. Kayak misal kalau ada anak yang hidup selalu dengan criticism atau dikritik terus, dia belajar untuk condemn. Kalau anak hidup dalam hostility, harus learn how to fight. Kalau hidup ya kayak gitulah, dengan shame, harus belajar to feel guilty dan segala macamnya lah. Nanti ini akan aku bagi kok tetap. Ya, daily responsibility, bank kayak tadi ya, selalu pastiin uangnya selalu sesuai, maksudnya selalu secukupnya aja. Cabin clean up, kalau bisa clean upnya sebenarnya pas bangun udah langsung clean up, sambil nanti kegiatan segala macam. Jangan makan di kasur, itu juga salah satu peraturan kita ya. Please, jangan makan di kasur. Ya, mau makanannya nggak ada remahnya dan segala macam, pokoknya nggak makan di kasur. Itu juga harus ajarin mereka. Ya, cabin clean up dan segala macam. Nanti juga toilet kan, area yang bungalow yang cowok, gedungnya beda sama gedungnya yang cewek. Jadi kita pasti ya kalau masa-masa persiapan dan segala macam, please yang cowok tidak datang ke cabinnya cewek dan cewek tidak datang ke cabinnya cowok. Ya, apalagi cowok-cowok ini kalau selesai mandi biasanya cuman telanjang dada, ini bahaya cowok-cowok ini. Enggak. Iya. Kayak orang primitif. Ya, pokoknya sampai kita ngumpul, baru kita ngumpul di tempat kumpul. Jadi kalau bisa tidak pernah ada cowok yang datang ke cabin cewek dan cewek datang ke cabin cowok, apapun alasannya kecuali urgent. Itu pun kita usahakan selalu dengan jenis kelamin yang sama. Kurang lebih ini nanti tambahannya aku akan printin kok. Mau print atau PDF? Print aja ya. PDF di print sendiri-sendiri. Medit ya. Mandiri kok, apa. Salah aneh ya. Oh, nggak mungkin. Sorry. Nah, ini juga ada beberapa cara untuk kalau misal nanti ada child abuse, ada anemia, ada diabetes, ya Ian ya, ada asma, ada mental health related. Ya, ini ada tantrum, ADHD, want to hurt self, irritable, hyperactive, agresif dan segala macam. Ya, terus nanti juga ada cara-cara hint untuk tiap-tiap harinya perlu ngapain.
nih misal ada yang homesick, ya toh misal ada yang homesick, nanti gimana cara kita ngadepinnya, terus how to discipline, terus what will help you do a great job, itu juga ada. Nah ini sih ada yang how to love your camper ini, ya ini sih cuman ngisi kosong doang, tapi nggak perlu lah. Sama pool responsibility, tapi kita nggak ada pool jadi aman. Sudah, kurang lebih sih itu. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Nope. Gak tahu kalau di sana gimana, tapi aku sih nggak waktu itu jalan sendiri. Kadang kan kita ada hal yang kita perlu lakukan, bahkan nyiapin itu gak apa-apa sebenarnya. Yang penting tahu kalau pergi sendiri itu bukan karena personal purpose. Maksudnya dalam arti kayak cuman mau HP-an doang. Nah itu kalau bisa hal kayak gitu yang kita kurangi. Kita juga harusnya kan banyakin fellowship juga. Tapi aku bisa jamin nggak ada HP seru. Ya, di Taiwan malah seminggu. Kemarin di Kamboja 5 hari 4 malam. Ini kita cuma 4 hari 3 malam, jadi sebenarnya nggak terlalu panjang. Dan kedepannya mungkin kita juga bisa lihat dari retreat gini, seharusnya sih kalau youth memang butuh minimal 4 hari 3 malam untuk mereka bisa bonding. Ya, berharap kita bisa juga jaga kesehatan. Ya, ngomong ke diri sendiri ya. Ya, ya siapin peralatan juga semuanya. Mungkin siapin hal-hal yang mungkin kalian akan bisa bantu camper kalian juga, misal bawa sesuatu yang bisa dibagi ke mereka. Bawa snack boleh loh ya. Ya kalau bawa snack di tas kalian, ya tapi jangan bawa Indomaretnya di tas. Nanti dikeluar etalase dikeluar. Ya bawa snack boleh, tapi aku nggak tahu kalau dari venue, tapi harusnya boleh lah. Ya toh? Ya ada kantin, tapi ya pokoknya kita boleh bawa snack dan segala macamnya. Itu aja. Ya, berharap menjadi pengalaman kita untuk bisa bimbing orang juga. Oh iya. Iya, karena di Taiwan ada kejadian mereka malah jadi muntaber karena ada yang nggak cuci tangan. Jadi, itu sebenarnya ada di sini juga kok peraturannya. Always wash your hand before having. Iya, tapi itu virus jadi malah. Jadi akhirnya mereka harus pakai masker. Nah, nggak mau gitu kan ya? Iya. Terutama usia kecil apalagi ya. Terus kita kan ada yang makan pakai. Ya kalau memang makan pakai tangan ya itu harus cuci tangan. Ajarin cara cuci tangannya juga lah. Jadi itu pembodohan namanya. Tapi itu kurang lebih ada tambahan. Selalu cuci tangan, selalu mandi. Tolong ya. Kita nggak deket TPA tapi bau sampah. Nanti kan kita lagi present worship, ada sampah lewat gitu. Ya tapi selalu jaga ini. Kita siapin ini kali ya, apa? Pos hijab ya, pos hijab. Tapi itu baunya paling enak dan paling tahan lama. Ya siapin aja satu ya. Jadi kalau ada yang bau, nah tapi ini nggak apa-apa. Kalau ada yang bau, Counselor saling ingetin atau counselor ingetin campernya, loh, ya jangan sing dioles. Bulunya carry. Bulunya kecepet deh, ujung-ujung itu dong. Lek bola. Cowok gitu kan ya. Ngemproy. Semprot lah. Enggak, ada yang semprot. Ada yang semprot terus apa? Nah itu gak boleh ikut kegiatan bau soalnya. Ya kayak kita harus siapin deh. Jin bawa Jin. Iya murah kok. Kita harus siapin nggak parah nanti. Bau bangke. Ya jadi ajak
Selalu ajak dan ajar mereka pagi mandi. Nah, serius ini. Cuci kaki. Ah! Selamat pagi. Gitu. Konselor juga harus mandi pagi, suami sih nggak biasa mandi pagi soalnya. Sopo? Wes. Keluargaku dewe maneh. Kayak pagi mandi. Sana ada air anget. Tapi cuma 1 LPG ya. Tapi ada air hangat kok, ada air hangat. Nggak ada LPG-nya. Ya water heater itu kan pemanasnya dari LPG. Iya, dia ada pembakarnya di dalam. Ya, mandi pagi, terus mandi setelah yang activity banyak itu yang sore sebelum dinner. Kan tuh ada waktu tuh biasa kita akan siapin setengah jam sampai sejam untuk kalian bisa balik ke cabin masing-masing untuk siap-siap dulu. Setelah dinner, ya paling malam juga mandi lah. Kalau aneh bagimu ya. Gak boleh. Sebelum tidur harus mandi, pasti harus mandi. Ya, sebelum tidur pasti. Kalau misal pagi enggak pun ya terserah, tapi selama nggak bau ketek aja udah. Itu tuh sih. Cuma ya itu. Sebelum kita activity, karena kan kita activity ada yang indoor kan, maksudnya activity habis itu kan kayak misalnya kita PNW dan segala macam kan indoor, jadi untuk kebaikan bersama dan keselamatan hidup bersama kita nggak mau ada yang paru-paru basah kan. Nah, malam itu ngajarin mandi sebelum tidur karena banyak bakteri kalau sebelum tidur ya. Saya juga ngomong ke diri sendiri itu. Nggak, saya sekarang setiap malam mandi. Hah? 2 hari terakhir. Nggak, tapi kalau bisa biasain malam tidur. Apalagi activity kayak gitu kan. Terus kan banyak outdoor segala macam. Dan kalau mungkin ya itu si sovel. Kita harus siapin juga kayaknya untuk cadangan sovel juga. Nggak tahu. Kecarang, tapi sekarang ada nyamuk segini pak nyamuk. Kewet deh. Itu aja. Any tambahan? Any questions? Nope. Yes. Akan ditaruh di satu kotak tetap. Jadi dipegang konselor masing-masing di satu kamar ya. Jadi HP dan sebenarnya bukan dompet tapi isinya. Jadi duitnya aja, dompetnya nggak apa-apa, mereka taruh di tas masing-masing. Ya, itu konselor kamar masing-masing bawa, kumpulin ke mereka. Nanti pun pas pulang bukan mereka ngambil sendiri sih, tapi konselor yang ngambil. Dengan catatan kalian. Jadi kalian nanti catatan kasih ke aku, terus nanti kita catat, kasih ke yang kita sebagai banker, nanti kita catat bareng. Untuk cashnya berarti kan kita kumpulin dulu. Yes. Bukan kita ini kita kasih ke server lagi. Iya, betul. Jadi akan dikasih ke kita lagi, dikumpul jadi satu. Ya, betul. Tiap pagi ngambil berapa, nanti sebenarnya banker, kalian yang bantu lah, kalian bantu as a banker lah. Catat ngambil berapa supaya selisihnya ada. Nah, I have to make sure about it. Nggak tahu soalnya. Kunci kunci cabin. Tapi kalau memang ada, berarti yang bawa pasti kan counselor pasti. Ada ya? Oh iya, kan pernah ke sana ya. Ya harusnya ada, jadi dibawa aja kuncinya. Ya. Tapi kan kalian nggak ada barang berharga di sana. Oh iya. Oh sorry. Apa tuh? Curious bisa gitu dah. Bawa uang. Aku udah bilang mereka sih bawa uang saku. Jadi pasti harus cash karena kan di sana juga pasti bayarnya juga dengan cash. Kayak mau beli saham ya harus pakai. Ya kan nggak ada HP. Ya kalau konselornya yang bayarin nggak apa-apa. Itu ada lagi pertanyaan? Ya, alat-alat mandi tolong jangan ditinggal di kamar mandi karena kamar mandi punya bersama. Ya, kamar mandinya itu bukan satu kamar satu tapi satu
Satu bungalow kamar mandinya beberapa? Apa? Satu bungalow itu satu rumah. Jadi beberapa kamar itu dia kamar mandinya di luar semua. Di dalam gedung tapi di luar kamar. Gitu ya. Jadi alat-alat mandi tolong dibersihin dan segala macamnya. Itu aja. Ada tambahan lagi? Tidak ada pertanyaan? Semangat semua. Ya. Nggak apa. Aku sih milih hari ini, melelahkannya hari ini supaya nanti di hari H kita jadi nggak belenger gini lagi. Aku hari H ngantuk dengerin 2 jam mereka ngomongin ini. Ya, itu aja. Kita siapin diri, siapin hati. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu dan semua kebaikan-Mu kami bisa berkumpul di sini. Semua pasti karena berkat dan kebaikan-Mu juga Tuhan. Dan kami sangat senang kami akan mengadakan akhirnya pertama kali youth camp di Surabaya dan bersama dengan teman-teman dari kota-kota lain. Berharap ini juga bisa membantu kami semua secara pribadi dan bisa membantu para campers juga untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk nantinya perjalanan kami dari pom bensin di Ngagel sampai ke tempat dan akan kembali ke Surabaya lagi dengan selamat, dan yang dari luar kota juga akan datang ke Surabaya dan akan pulang ke kota masing-masing kembali juga dengan selamat Tuhan. Kami serahkan semua doa kami kepadamu Tuhan dan berharap ini semua bisa menjadi persembahan yang kudus dari kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Thank you.